Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwani Prasojo dengan NPM 22 14 18 10 12. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Bahan Organik Tanah dan Siklus dan Transformasi Karbon. Sebelum masuk ke materi, izinkanlah saya membacakan sebuah pantun. Siang-siang makan bekicot. Oke, let's go check it out. Bahan organik. Bahan organik berperan sangat penting di dalam tanah. Di samping mengatur aliran energi dan hara dalam tanah, bahan organik juga berperan memperbaiki struktur tanah. Bahan organik merupakan sumber makanan atau energi bagi mikroorganisme tanah. Semakin banyak bahan organik di dalam tanah, maka semakin tinggi aktivitas organik tanah, semakin intensif. Kemudian unsur terpenting dalam tanah agar dapat mendukung kesuburan tanah, salah satunya adalah kandungan karbon organik. Karbon organik tanah memegang peran penting dalam siklus karbon global karena merupakan pol karbon terbesar di permukaan bumi. Untuk tujuan dari presentasi ini yaitu untuk mengetahui fungsi bahan organik bagi tanah, yang kedua yaitu mengetahui peranan penting siklus karbon tanah. Untuk selanjutnya yaitu pengertian bahan organik tanah. Nah, bahan organik tanah adalah jaringan tanaman atau hewan baik yang terdekomposisi sebagian maupun sudah terdekomposisi seluruhnya. Perlu kamu ketahui bahwa bahan organik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sudah terdekomposisi. Nah, bahan organik yang sudah terdekomposisi itu contohnya adalah humus. Kemudian yang kedua yaitu bahan organik yang belum terdekomposisi. Nah, contoh dari bahan organik yang belum terdekomposisi yaitu ada pati, kemudian protein, kemudian selulosa, karbohidrat, dan asam amino. Perlu kalian ketahui bahwasannya bahan organik itu memiliki peranan penting bagi tanah. Yang pertama yaitu memperbaiki sifat fisik tanah. Bahan organik tanah itu berperan penting dalam memperbaiki sifat fisik tanah, yaitu diantaranya memperbaiki struktur tanah, kemudian tekstur tanah, agregat, kemudian permeabilitas tanah, dan yang terakhir yaitu aerasi tanah. Yang kedua yaitu bahan organik tanah itu berperan penting dalam memperbaiki sifat kimia tanah, diantaranya yaitu memperbaiki unsur hara yang ada di dalam tanah. Kemudian bahan organik tanah juga dia itu memperbaiki pH tanah karena di dalam kandungan bahan organik itu banyak terdapat ion negatif. Kemudian yang ketiga yaitu bahan organik itu dapat meningkatkan KTK atau kapasitas tukar kation. Yang ketiga, bahan organik itu berperan penting dalam menjaga sifat biologi tanah. Mengapa demikian? Karena bahan organik itu berperan sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi mikroorganisme tanah. Sehingga apabila sumber energi semakin banyak, maka akan terjadi peningkatan aktivitas mikroba yang berada di dalam tanah. Maka semakin banyak bahan organik tanah, semakin banyak pula mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Selanjutnya yaitu sumber bahan organik. Sumber bahan organik itu dapat berupa dari sisa-sisa tanaman atau sersa-sersa tanaman, kemudian hewan yang telah mati, dan kemudian terurai atau terdekomposisi oleh bakteri pengurai sehingga terbentuk bahan organik. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang siklus dan transformasi karbon. Nah, perlu Anda ketahui, tahukah Anda apa itu siklus karbon? Siklus karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon itu dipertukarkan antara biosfer, kemudian geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Siklus karbon itu memiliki 4 reservoir karbon. Yang pertama yaitu ada atmosfer,
kemudian yang kedua ada biosfer terestrial, kemudian yang ketiga ada lautan, dan yang keempat yaitu adalah sedimen. Nah, berikut merupakan siklus karbon. Siklus karbon merupakan proses alami di mana karbon itu bergerak antara atmosfer, biosfer, lautan, dan kerak bumi. Nah, siklus karbon ini melibatkan beberapa tahapan utama. Yang pertama yaitu ada fotosintesis. Nah, fotosintesis ini tumbuhan itu menyerap karbon dioksida atau CO2 yang berada di atmosfer dan mengubahnya menjadi glukosa dengan bantuan cahaya matahari. Nah, proses ini mengikat karbon dalam bentuk biomasa. Dan proses yang kedua yaitu respirasi. Respirasi ini dilakukan oleh organisme. Organisme itu termasuk manusia dan hewan. Nah, manusia dan hewan ini mengeluarkan CO2 ke atmosfer. Mereka bernafas dan menguraikan makanan untuk energi dalam beraktivitas. Dan yang selanjutnya yaitu proses dekomposisi. Nah, proses dekomposisi ini biasanya itu dilakukan oleh mikroorganisme dan jamur. Mikroorganisme dan jamur nantinya itu akan memecah bahan organik dari organisme yang telah mati, kemudian melepaskan karbon dioksida atau CO2 itu ke atmosfer atau mengubahnya menjadi bahan organik yang berada di dalam tanah. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu penyerapan oleh laut. Lautan sendiri itu akan menyerap karbon dioksida dari atmosfer yang berkontribusi pada keseimbangan karbon global. Organisme yang berada di dalam laut seperti plankton juga menggunakan karbon dioksida atau CO2 dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan. Kemudian penyimpanan karbon. Nah, karbon sendiri ini dapat terperangkap atau tersimpan dalam batuan dan sedimen selama jutaan tahun. Proses ini terjadi melalui pembentukan batuan kapur dan bahan bakar fosil. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu pelepasan karbon. Nah, pelepasan karbon sendiri ini terjadi akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan fosil dan deforestasi, kemudian meningkatkan jumlah CO2 yang ada di atmosfer yang dapat berkontribusi pada perubahan iklim global. Nah, perlu diketahui bahwa siklus karbon ini sangatlah penting untuk mendukung kehidupan di bumi dan menjaga keseimbangan iklim. Nah, untuk dari itu kita sebagai manusia yang mempunyai sebuah akal, kita harus sadar akan pentingnya siklus karbon terhadap bumi sehingga nantinya iklim yang ada di bumi ini akan tetap terjaga dan tetap seimbang. Setelah mengetahui siklus karbon, nah perlu diketahui nih bahwasannya terdapat beberapa sumber karbon. Di antaranya yaitu CO2 atau karbon dioksida, kemudian bisa berasal dari sisa tanaman, kemudian organisme yang ada di dalam tanah. Nah, organisme yang ada di dalam tanah ini akan melakukan aktivitas sehingga nantinya akan melakukan sebuah respirasi dan menghasilkan sebuah karbon dioksida. Nah, untuk yang keempat yaitu karbon itu dapat berasal dari hidrokarbon aromatik polisiklik. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.